Jadi bercerita mengenai tentang karakter, kemudian bercerita mengenai mengembangkan karakter, ya. Kemudian bercerita tadi berangkat daripada cerita tadi Imam Malik tadi, bahwasanya setiap kita itu punya amalan utama kan, punya amalan andalan yang kita bisa gunakan itu sebagai nilai plus diri kita, sebagai ciri khas utama kita, ya, yang membedakan diri kita dengan orang lain, ya. Itu berangkat dari sana, kemudian uh, kita ambil hubungannya kepada karakter genetik yang saya sampaikan tadi, yang unhereditary tadi, ada sensing, ada thinking, intuiting, ada feeling, ada insting. Jadi kita sudah dimudahkan pada intinya gitu. Kita sudah dimudahkan setiap kita itu pada karakter-karakter kita ini, ya. Sehingga karakter-karakter inilah yang sebenarnya yang harus menjadi amalan utama kita, menjadi karakter utama kita, ya. Bukan berarti kemudian orang feeling kemudian nggak bisa seperti orang thinking, misalnya orang yang feeling yang kritis itu bisa gitu kan, tetapi uh, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita fokus dulu gitu dengan diri kita, dengan karakter genetik kita, dengan keunggulan kita. Kenapa? Kalau misalnya memang kita punya karakter genetik, punya sifat tertentu yang memang sudah menjadi bawaan, itu pasti akan lebih mudah kan, betul nggak, Mbak Luna? Contoh nih, orang sensing punya daya ingat yang kuat, ya kan? Yang lain mungkin daya ingatnya tidak begitu kuat gitu kan? Bukankah orang sensing kalau dia fokus dengan terus menghafal misalnya begitu kan, menghafal konsep-konsep tertentu atau menghafal Al-Quran misalnya gitu kan, apa yang dia temukan di dalam keseharian dia dihafal, atau misalnya pengalaman-pengalaman orang lain yang kemudian dia bawa ke dalam diri dia gitu kan, apakah bukankah lebih mudah dia melakukan uh, 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 menjadikan memorinya lebih kuat dibandingkan pribadi yang lain, ya kan, betul ya Mbak ya? Iya. Sama seperti suka bergerak dan rajin gitu kan. Mungkin bagi orang feeling misalnya kan mut-mutan, kemudian gitu kan, malas bergerak di satu saat tertentu gitu kan. Tapi orang sensing punya punya sifat karakteristik mudah bergerak. Jadi Allah sudah mudahkan orang sensing, tanda kutip begitu, di dalam pergerakannya, dalam mobilitasnya yang tinggi. Jadi ketika dia tahu Allah sudah mudahkan itu, mestinya dia fokus ke situ dan kemudian terus latihan terus bina dirinya, terus mengembangkan karakter dia dengan potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Begitu. Ya. Ya. Tapi sekali lagi yang ini menjadi perhatian kita, menjadi pemahaman supaya nanti nggak miskonsepsi ya. Konsep nanti tentang apa, tentang mengembangkan karakter genetik itu bukan berarti orang sensing kemudian nanti nggak bisa jadi kreatif gitu. Bisa gitu, tetap bisa jadi kreatif, tapi memang mungkin kreativitasnya itu nanti akan berbeda. Orang sensing itu biasanya kan kalau melakukan sesuatu itu kan harus ada contoh-contoh misalnya begitu kan, dia bisa kreatif juga tapi dengan cara melihat contoh-contohnya dulu gitu. Tetapi hmm, kalau misalnya setiap orang itu bisa fokus saja terlebih dahulu dengan karakter genetiknya, ya, dan kemudian mengembangkan karakter genetiknya, insya Allah nanti karakter-karakter yang lain akan mengikuti. Makanya kan kita dalam Stephen Mbak Luna kan ada seperti namanya daya jalar ya kalau nggak salah ya. Nanti mohon nanti kalau misalnya ada solver nanti mohon bisa apa namanya diluruskan. Ada daya jalar. Jadi kalau misalnya kita fokus dengan karakter genetik kita, kita fokus dengan kompetensi kita, maka dia akan ada daya jalan. Artinya apa? Kompetensi-kompetensi yang lain, kemampuan-kemampuan yang lain, kecerdasan yang lain nanti akan ngikut, akan berkembang dengan sendirinya. Tapi dengan catatan memang kita harus fokus dulu pada karakter genetik, kepada sifat kita, kepada watak kita yang menjadi pembawaan diri kita itu. Dan saya pikir kalau misalnya kita yang sudah tes tentang genetik ini, potensi genetik ini, saya pikir sudah merasakan ya, termasuk saya juga sudah merasakan. Saya pribadi sudah tes Stephen itu genetik itu tahun 2015 dan tes kembali 2017 dengan hasil yang sama. Kira-kira menurut Mbak Luna saya apa ya? Tadi saya belum selalu sampaikan ya. Potensi genetik saya belum. Iya, Pak. Ya, personality genetik saya FI ya, feeling introvert. Ya, feeling introvert FI. Jadi sama kayak sama Mbak Benjamin ya. Iya. Ya, Mbak Benjamin asli. Insyaallah. Ya, oke. Itu ya.
itu mengenai karakter genetik. Oke, saya akan singgung dulu sebelum ini nanti buka pertanyaan. Saya singgung dulu. Itu kan karakter genetik, karakter bawaan yang kita harus fokuskan kan, yang akan menjadi nilai utama kita, akan menjadi amalan andalan kita. Dalam konteks kita pada bulan suci Ramadan ini, ya ada karakter itu kan ada dua ya. Ada yang warisi bawaan, ada juga iktisabi. Iktisabi itu maksudnya yang kita upayakan. Jadi kalau masalah berbicara tentang bawaan tadi akan masuk nanti hereditary tadi, hereditary tadi yang seperti yang sifat ataupun karakter dari orang tuanya yang kemudian menyatu kepada seorang anak. Kemudian tadi unhereditary adalah bakat ataupun watak, itu juga termasuk di situ. Tapi ada karakter yang sifatnya itu ataupun sifat itu sifatnya iktisabi. Iktisabi itu maksudnya bisa diupayakan. Makanya saya bilang tadi jangan sampai salah penafsiran. Orang sensing nanti nggak bisa penyayang ya seperti orang feeling, nggak begitu gitu. Tetapi ada amal-amalan karakter-karakter yang memang tetap bisa kita upayakan. Tetapi nanti dalam upaya tersebut nanti memang mungkin orang feeling akan bisa lebih terlihat lebih penyayang gitu loh kira-kira. Gitu. Tapi bukan berarti orang feeling tidak bisa penyayang gitu. Baik, saya lanjutkan. Dalam konteks Ramadan ini kan secara iktisabi kita bisa melakukan amalan-amalan tertentu ya. Seperti misalnya dalam bulan suci Ramadan kita dituntut untuk atau dianjurkan atau disunahkan untuk berpuasa, sudah pasti itu diwajibkan, tapi disunahkan untuk melakukan qiyamul lail, artinya menegakkan sholat tarawih begitu ya, sholat tarawih. Dan kalau dapat memang sholat tarawih itu kan terus ya, konsisten ya, secara terus menerus. Malam ini sholat tarawih, besok lagi sholat tarawih, begitu kan? Dan memang kita tahu kan keutamaan daripada ketika Rasul menjelaskan maqama Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang kemudian menegakkan malam-malamnya dengan malam Ramadan, qiyam Ramadan, yakni sholat tarawih, itu akan diampuni dosanya sebelumnya. Tentu dengan penuh keimanan dan juga keikhlasan, dengan sadar diri gitu ya. Kemudian yang kedua, apa amalan yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan selaku karakter untuk mengembangkan karakter kita, mengembangkan amalan kita itu secara iktisabi ya. Adalah misalnya ketika Rasul mengatakan bahwasanya sedekah yang paling terbaik itu adalah di bulan Ramadan. Sehingga ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya ketika misalnya kita bisa memberikan makan kepada orang yang berbuka, maka bagi kita pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut, begitu. Dan ini kan merupakan sebuah amalan, sebuah karakter yang bisa kita upayakan ya. Apa karakter yang kita upayakan? Tentu karakter kepedulian ya, wujud kepedulian kita kepada banyak orang ya. Bukankah kepedulian kita itu kemudian keinginan kita untuk berbagi sehingga kemudian menjadi sebuah karakter pada intinya nanti itu kan bisa kita upayakan dengan catatan terus kita lakukan. Hari ini misalnya kita membukakan 1 orang misalkan, besok kita membukakan 2 orang, atau kita misalnya bisa beli air gitu kan, air gelas gitu, kemudian air gelas itu nanti diberikan kepada satu masjid misalnya, satu masjid tertentu yang kemudian nanti mereka itu bisa berbuka dengan itu. Terus konsisten dan begitu seterusnya ya.